Kita masuk ke track 3 yang judulnya adalah Merayakan Fana. Kemarin sudah saya sempat singgung ya bahwa track 3 ini judulnya saja sudah ada muatan tasawuf. Jadi sudah semakin jelas bahwa ya ini adalah lagu, bisa dikategorikan lagu religi. Nah, ngomong-ngomong soal fana, mungkin teman-teman ada yang sering dengar tapi mungkin belum begitu jelas apa itu fana. Fana ini mudahnya ini nggak abadi, bisa hancur, bisa rusak. Nah itulah fana. Nah, segala sesuatu yang ada di dunia ini, termasuk diri kita, itu sifatnya adalah tidak abadi atau kita sebut fana. Jadi merayakan fana adalah merayakan ketidakabadian. Oke, kita mulai dari bagian pertama di lagu ini. Di pembukaan lagu ini itu membicarakan tentang beberapa fenomena-fenomena yang membuktikan bahwa kita itu fana atau tidak kekal. Seperti fenomena kita bernafas. Angin yang terus berhembus masuk dan keluar itu adalah tanda bahwa kita itu pasti berubah. Sepersekian detik milisecond, semakin sedikit waktu yang kita butuhkan itu sebenarnya tidak ada sesuatu yang menetap pada diri kita. Pasti akan ada berubah. Lah dari POV, kalau kita melihat dari POV ilmu yang saya pelajari di kimia, ketika misalnya kita itu bernafas, kita itu kan memasukkan oksigen ke dalam tubuh, diserap, dimasukkan ke darah, dialirkan ke seluruh tubuh, digunakan untuk sistem metabolisme, dan saat bernafas itu juga kita mengeluarkan karbon dioksida. Itulah tanda jelas bahwa kita itu tidak pernah ada di status stay. Jadi kita itu akan terus berubah. Nah, sesuatu yang berubah itu adalah sifat yang sama dengan tidak abadi. Jadi selalu berubah, dan itu adalah pembuka dari merayakan fana yang langsung menunjukkan pada fenomena-fenomena yang kita alami setiap hari sebagai makhluk, bahwa kita itu pasti berubah. Nah, lalu yang selanjutnya adalah siapa orang yang bisa menyadari bahwa kita itu fana? Adalah mereka yang sadar. Mereka yang sadar, mereka yang berpikir, mereka yang selalu mencari. Menyadari bahwa ruang dan waktu ini itu tidak abadi, ini juga fana. Mereka yang mencari makna dalam hidupnya, mencari makna apa fungsinya hidup, lalu apa itu mati, yang menerobos kesunyian malam. Jadi ini frasa-frasa yang keluar di bagian awal lagu ini sebelum bagian ref. Jadi memang orang yang bisa menyadari bahwa kita itu fana adalah mereka yang membuka mata batinnya, yang mengasah mata batinnya dengan selalu mencari makna. Nah, ini penting buat kita agar kita tidak terlena dengan gemerlapnya dunia. Di track 1 sama 2 kemarin yang kita bicarakan itu kan juga sudah berbicara pada itu, bahwa dunia ini menipu dan seterusnya dan seterusnya. Lah, siapa di antara mereka yang sadar adalah mereka yang selalu mencari makna. Apakah ini tentang mimpi, apakah ini tentang kenyataan, apakah ini tentang hidup, apakah ini tentang mati, bagaimana ini semua bergerak. Dan mungkin memang kita perlu mencari tahu itu, dan mungkin juga tidak semua orang merasakan bahwa memang dunia ini itu fana. Sebenarnya tahu, tapi mungkin tidak merasakan, tidak diilhami, tidak dicari maknanya, tidak dimasukkan ke dalam hatinya. Jadi mata fisiknya bisa melihat, tapi kalau versi ilmu tasawuf yang lebih dalam perlu kita asah, itu tidak hanya mata fisik, tetapi yang lebih dalam adalah kita perlu mengasah mata batin sehingga mancap dalam hati bahwa memang dunia ini itu penuh dengan kefanaan atau ketidaktetapan. Nah, masuk ke bagian selanjutnya. Ini kalau terawangan saya ini adalah bagian ref, dan di bagian ref ini bara suara mulai menyebutkan secara eksplisit tentang sesuatu yang agung, tentang Tuhan yang maha abadi. Itu baru disebutkan dalam sebuah kalimat yang dilantunkan dengan sangat menyenangkan,
kita lintasi ribuan memori, merayakan fana dan psikadelia, terus mengaburkan semua yang kita sadari menyatu di dalamnya, dan kalau di buku track ini sih tidak ada kata pisah ya, tapi kalau kita melihat lirik di video lirik itu terlihat bahwa nya itu menuju ke Dia yang Maha Agung, Tuhan Semsalam. Jadi di lagu ini Bara Suara memang secara eksplisit menunjukkan bahwa alam semesta ini fana dan ada loh sesuatu yang maha abadi. Jadi mulai tidak memainkan ini ya, Bara Suara mulai tidak memainkan isyarah-isyarah, tetapi menyampaikan secara eksplisit bahwa ada sesuatu yang abadi dan jangan sampai kita tertipu dan terkesima hanya pada sesuatu yang terlihatnya menyenangkan, menarik, padahal itu fana dan bisa rusak. Pada bagian selanjutnya kita akan menemukan sifat-sifat dari yang Maha Agung, yang Maha Abadi. Bara Suara menyebutkan ada beberapa sifat-sifat yang disebutkan, dan sekali lagi ini disampaikan dengan alunan nada yang sangat menyenangkan kalau buat saya ya, seperti Dia yang menguasai jiwa-jiwa, terus yang menciptakan hidup dan kematian, terus yang menyatukan kita, yang menyatukan tempat di mana kita dikembalikan, yang tempat di mana kita kembali, terus yang akan mengadili kita, yang membuat kita akan ada dalam kesepian. Kalau saya terawang ini mungkin seperti mengisahkan kita yang nantinya akan dikumpulkan di padang mahsyar, seperti itu, untuk ngecek bagaimana kondisi amal baik amal buruk kita di dunia ini. Dan itulah Sang Maha Abadi. Bara Suara menunjukkan beberapa sifat-sifatnya. Bara Suara menyampaikan dengan kembali lagi sangat eksplisit. Jadi menguasai jiwa-jiwa, yang menciptakan hidup dan kematian. Ketika tadi di bagian kedua itu, ini hanya akan diterima oleh mereka yang mencari makna hidup dan mati. Dan ketika kita mencari, kita akan menemukan sebenarnya siapa sih penguasa hidup dan mati kita. Ya, itulah yang Maha Abadi. Dia yang datang, dia yang sifatnya itu tidak saat ini, tidak saat inilah ya. Dia yang nggak ya abadi. Bahasa abadi itu kan nggak ada permulaan. Nah, seperti itu. Jadi siapa yang mengetahui itu, ya yang mencari maknanya. Kita itu ada lahirnya, ada matinya. Kita itu ada kecil, ada besar, ada berubahnya, ada tumbuhnya. Nah, inilah yang kita rayakan, dan itu sama sekali berbeda dengan sifat-sifat yang Maha Agung yang disebutkan oleh Bara Suara di bagian keempat ini. Nah, ujung dari lagu ini Bara Suara menutup dengan sebuah kalimat yang sangat lugas, yang saya kira tidak perlu penafsiran panjang-panjang karena sudah sangat jelas sekali bahwa Bara Suara menyebutkan manusia di dunia dan semua yang ada di sini itu sifatnya adalah sementara. Jadi ketika misalnya kita sudah kadung senang pada permulaan ini, ya kita tentu tidak akan sampai pada ujungnya. Kalau dalam tasawuf ada start, ada finish. Startnya itu adalah dunia dan finishnya adalah akhirat. Dunia ini sifatnya adalah sementara, dia bisa hancur, dia bisa melenakan, seolah-olah itu dia kekal, padahal sebenarnya tidak, seolah-olah dia ada, padahal sebenarnya dia tidak abadi. Lah, kita ada di dunia ini, kita perlu bergerak, kita perlu menyadari bahwa ya ini tuh nggak abadi, ini tuh nggak selamanya. Sesuatu yang sepertinya enak di dunia ini itu juga sifatnya semuanya sementara. Kemarin saya sempat menyebutkan seperti misalnya, oke, apa sih yang enak di dunia ini? Beli makanan mewah, beli baju mewah, beli sepatu mewah, dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah bersifat sementara. Dan tentu orang yang menyala mata hatinya, dia akan sadar buat apa saya harus menghabiskan waktu untuk sesuatu kenikmatan yang sementara ketika kita itu bisa berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang kenikmatan yang sifatnya abadi. Di mana itu? Ya, itu tadi, di akhirat. Dan itulah kenapa track ketiga ini
sangat kental nuansanya dengan tasawuf, sehingga jelas bahwa Merayakan Fana adalah lagu religi. Besok kita masuk ke track 4. Ini track yang berbicara tentang genosida di Palestina. Kita mengenal Iga Masardi adalah orang yang sangat pro Palestina, sehingga wajar beliau dan Bara Suara membuat lagu ini. Kita bicarakan besok. Untuk hari ini, terima kasih. Selamat berpuasa.